Jadi berapa orang? Berarti ada di jalan yang benar atau jalan sesat? Karena susah tadi cari rumah. Cari di Google. Macet wir sudah. Tapi cari di Google, ada kok. Cuma rumahnya model rumah lama. Coba lihat nanti ada tuh. Jadi saya ulangi lagi. Jadi itu gunanya saya tidak mau bahwa orientasi kita itu nilai. Paham? Apa gunanya dapat nilai A sementara nggak ngerti sama sekali drama? Mohon maaf nih saya katakan, ada alumni kita nilainya A Arab Melayu. Tapi nggak pandai nulis Arab Melayu. Cuma karena dosennya melihat dia itu pintar, dikasihlah nilai A. Ini untuk gibah kita di ruang aja ya, dicontoh gitu. Nah, bagaimana mempertanggungjawabkannya? Nah, saya beri pengalaman contoh. Saya pernah kuliah pertama sekali dapat nilai C. Semester 5. Saya waktu itu udah wartawan. Saya dapat nilai C itu kemampuan menulis. Anda bayangkan gilanya. Saya udah praktek jadi jurnalis, hidup di wartawan. Sementara saya dapat pelajaran menulis, dapat C. Dan banyak dosen katakan, dosen dari lain ya selain dari dosen yang bersangkutan, banyak katakan ulang lagi. Saya bilang enggak. Saya bukan cari nilai. Saya akan buktikan bahwa saya mampu menulis. Karena saya bukan cari nilai. Satu, yang kedua ini sejarah bagi saya tidak mau menghapus sejarah. Saya nggak mau menghapus sejarah. Saya bilang, apa yang terjadi? Kebetulan anak dosen yang bersangkutan kuliah dengan saya. Karena dia anak dosen, suka-sukanya dia kuliah, saya nggak bisa. Kadang masuk, kadang tidak. Lalu saya kasih nilai E. Ini bukan dendam ya. Kata orang saya dendam, kata dosen saya dendam. Saya betul masih dosen junior. Salah saya dosen nih, dosen muda. Lalu kok dikasih nilai C? Saya buktikan sama ketua prodi. Ini loh, absennya ini, tugasnya ini, berapa kali dia nggak masuk. Coba ibu nilai. Oh udah gini harus cobalah diulang lagi, diubah lagi. Boleh kata mau nilai berapa? Tapi A nggak mungkin. Udahlah minimal B, oke minimal B. Itu satu-satunya pernah saya ubah dengan permintaan dosen. Coba nilai, oke. Yang B saya jadikan A, yang A kalau perlu saya kasih A kuadrat. Jadi semuanya naik. Yang udah dapat A ya kalau bisa saya buat A kuadrat. Adil kan? Gitu, nggak mungkin pula dia naik istimewa gitu. Jadi saya enggak ada. Jadi sejarahnya saya dapat nilai C pertama sekali itu semester 5. Gitu. Jadi itu yang saya inginkan pada Anda semua. Dramaturgi ini paling tidak kita tahu dasarnya. Paling tidak tahu dasarnya. Itu. Salam. Jadi saya menunggu teman-teman ya, lebar lagi, lingkar lagi sini. Nanti kita melingkar lagi. Anda boleh memvideokan kuliah ini, tidak ada masalah. Anda boleh memvideokan, ya. Kamu kok di belakang? Ke depan dikit. Kalau kamu suruh tidur, kamu terlentang, kena kepala kamu nanti. Jangan nyandar. Oke ya, saya buat video nih, saya videokan. Karena saya harus bertanggung jawabkan juga sama ketua prodi.
Ya, kuliah kita ini saya harus apakan juga. Jadi itu yang saya ingat kepada Anda, bahwa kenapa saya lakukan di sini kuliah, ya karena yang tadi suasananya begitu. Satu, ya. Nah, kemudian kan dunia teater ini, dunia drama ini kan tak semua orang paham gitu. Oke, paham? Nah, kemudian tadi kemarin kita bicarakan di kampus, apa yang mau diolah? Dua bagian. Dua. Yang pertama olah tubuh, yang kedua olah suara. Saya lebih cocok mengatakan olah suara. Kalau teori mengatakan olah vokal. Kan bukan vokal aja yang diolah, tapi suara. Nah, ini saling berkaitan. Olah suara itu berkaitan dengan bagaimana kita pernapasan. Dan itu sangat penting bagi kita sebagai seorang guru. Sangat penting gitu. Bagi kita sebagai seorang guru sangat penting. Ya. Jadi guru jangan suaranya yang lembek. Suaranya jelas. Oke? Suaranya jelas gitu. Vokalnya jelas. Gitu. Kemudian olah tubuh. Untuk apa olah tubuh? Ya dimulai dari dasar. Bagaimana kita mengolah pernapasan, kemudian kita melakukan. Ini saya tidak lakukan latihan berulang-ulang kali, tidak. Hanya dasar-dasarnya aja. Nanti kalian ciptakan sendiri. Ya. Olah tubuh itu banyak diambil orang dari bentuk-bentuk senam, kayak yoga. Nah, hari ini kita belajar tentang konsentrasi. Kalau dalam meditasi, ya, masuk. Nah, lebar lagi, ke belakang lagi. Lebar lagi. Jangan ada yang berlapis. Ini sini ada nih. Di sini ada. Nah, tasnya taruh di pinggir. Enggak ada yang curi. Kalau ada yang curi kita jaga di luar. Tas kamu taruh di atas. Nah. Oke. Jadi kan jadi kita, kenapa saya ingin Anda pakai celana atau pakai legging? Karena kadang-kadang baring, kadang begini. Saya pakai training ngajarnya. Jadi ngajarnya pakai training gitu. Jadi hari ini tasnya jauhkan ke sana, minumannya jauh ke sana, HP aja boleh ke sini. Saya ulangi lagi, Anda boleh buat konten. Kuliah ini boleh buat konten, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Anda buat konten. Jadi saya videokan, saya sebarkan di YouTube saya. Jadi kita lakukan pertama sekali itu meditasi, mengosongkan diri. Untuk apa? Supaya kita konsentrasi. Jadi kita memulai pekerjaan itu, kita harus konsentrasi. Ya, harus konsentrasi. Kalau Anda sudah biasa belajar meditasi, tidur itu tidak perlu lama. Saya punya kenalan dulu, kebetulan bukan kenalan. Kebetulan saya wartawan, kemudian beliau pejabat, Gubernur Riau, Pak Ripto. Beliau bisa tidur di bandara hanya 15 menit. Betul-betul dia tidur. Dia bilang jangan diganggu saya. Saya tidur di kursi panjang. Tapi setelah itu segar, mau berangkat nih. Dia bilang ajudannya, jangan diganggu, saya istirahat. Beliau militer, karena orang militer kan tahu sendiri. Dan itu 15 menit segar lagi. Karena betul-betul istirahat. Nah, sementara kalau kita tidur kan tidak. Pikir sana, pikir sini, pikir PR lagi. Udah capek kali mata tuh baru tidur. Nah, itu yang Bapak. Dan untuk meditasi itu ada beberapa
ada beberapa cara ya. Nanti Anda bisa lihat nanti di saya pernah buat konten ini di tas, di konten saya tas. Jadi bisa dengan duduk. Ini saya udah tua nih ya. Ada pernah bisa dulu gini. Ini naikkan ke sini. Lipat. Bisa nggak? Yang gemuk nggak bisa. Coba ini naik ke sini, ini naik ke sini. Saya nggak lagi. Oh, lipat. Nah. Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa ya udah gini aja. Kemudian ini kaki, tangan, posisi tangan. Kenapa? Supaya ini aliran darah tidak terhalang. Geser lagi, kemari kamu keluar lagi. Nah. Coba yang benar. Coba posisi kaki, ya kalau di situ. Posisi tangannya. Iya. Tinggal lurus. Tulang pinggang lurus. Lurus tulang pinggangnya. Lurus. Ya. Ya. Nah, kan benar dia masih muda. Ya kan? Atau para petapa. Itu kayak gitu. Ya. Nggak bisa kita apa. Nggak bisa jarang. Saya juga nggak ada. Nggak bisa lagi, saya bisa. Ya. Nah, tangannya lurus, ya. Oke, paham? Nah, itu posisinya tulang punggung ini lurus. Jadi ada utuhnya. Kalau Anda biasa lurus, kalau pas beraka, dia biasanya pakai ransel. Anak paski beraka itu dia untuk supaya lurus, jalannya lurus, dia pakai ransel bawa ke belakang. Benar. Bawa sampai paski beraka mana? Itu artinya itu. Untuk saya punya adik melatih itu. Adik ipar bapak saya. Dia pakai ransel. Sengaja dibuat orang buku gitu. Dibiasakan, jadi dia lurus. Karena efeknya ya kita nggak sadar. Orang satu jepit itu akan kena itu. Kita penyebaran baru berhasil kemarin satu jepit di sini di leher ini. Lagi masih rumah sakit di bantaran tulang ini di dua. Lagi rumah sakit di rumah sakit. Jadi hati waktu muda ada masalah. Ya, kalau kamu lurus. Lurus. Kebiasaan lurus. Memang enak gitu, lurus ya. Itu oke. Konsentrasi. Supaya kita tidak terganggu konsentrasi kita, kita pejamkan mata. Nanti kalian pas buka mata saya nggak ada lagi di sini. Ini di sini, begini posisinya, ya, perhatikan. Ini begini, bukan begini, supaya darah kita itu bagus, ya, alirannya. Di yoga yang gitu, ini, lalu kita pejamkan mata, supaya konsentrasi. Paham? Sekarang coba pejamkan mata, kemudian Anda ikuti perintah saya. Pak, jangan pakai mata begini. Apa pernyataan ini? Ya. Saya tes nanti. Saya pegang apa? Dan saya tanya ke mereka. Kalau udah tahu berarti memang mau mata. Ya, saya mau mata, jangan mata. Oke, posisi saya ulang lagi. Posisinya begini, kalau bisa lipat bagus sekali. Ini. Tulang punggung ini, kamu masih tulang punggung luruskan. Sudah, luruskan. Yang luruskan itu KL. Posisinya KL. Jadi kalau orang biasa ya, nyandar nanti di rumah
Apa enak kepala dengan ini? Paham? Coba dengan mata. Jadi nggak ada lagi bisik-bisik dengan mata. Anda dengar suara saya aja. Anda ingat sesuatu yang Anda harus ingat. Yang lain lupakan. Misalnya Anda ingat benda yang ada di kosan Anda atau di rumah Anda ingat itu. Atau Anda ingat sahabat Anda ingat itu. Satu itu konsentrasi. Yang lain lupakan. Jangan campur-campur. Jangan pikirkan kuliah nanti misalnya, pikirkan itu. Ingat sesuatu yang Anda dari tadi ingat, ya itu konsentrasi Anda. Kalau dia jauh, bagaimana dia semakin dekat ya. Kalau dia benda, dia semakin dekat ya. Kalau dia di panah, dia udah sampai ke sifat 3. Udah semakin dekat ya. Semakin dekat. Kalau dia benda atau teman, semakin dekat dia. Masuk dia ke dingin, masuk dia ke takwa 5, masuk dia naik tangga, depan ada parkir, dia naik tangga, dia masuk ke ruangan. Ya kalau dia teman, dia duduk di samping Anda. Anda rasakan dia duduk di samping Anda. Nah, Anda bisa bayangkan orang yang Anda suka itu duduk di samping Anda. Bagaimana rasanya Anda ingin melepaskan lindungi Anda pada teman-teman Anda yang Anda tadi. Bagaimana Anda membayangkan rasa kelimburan Anda kalau Anda melihat itu teman yang Anda sukai? Tapi kalau teman Anda benci, Anda pasti geram atau marah. Bagaimana sikap Anda? Ya, ekspresi Anda. Anda tidak mengingatkan yang lain, tidak mengingatkan makanan, tidak mengingatkan pakaian, tapi benda yang Anda ingat tadi. Kalau yang Anda ingat itu benda yang Anda lupa tadi Bapak, rupanya benda itu sudah dekat dalam sendiri ke depan Anda. Datang sendiri ke depan Anda. Anda tentu gembira bahwa benda yang Anda ingat itu sudah ada di depan Anda. Bagaimana Anda membayangkan bahwa benda itu sudah ada di depan Anda? Oke? Dah. Baik, buka mata. Jadi caranya begitu. Ya, memang ini kan baru saya tidak mengatakan itu harus berulang-ulang. Nggak bisa sekali jadi loh. Nggak bisa sekali jadi. Jadi kita fokus pada satu benda, satu apa. Fokus saja kita. Ya, jadi kita jangan cabang-cabang. Oh, mikir ini. Kalau orang suka lupa itu begitu. Karena cabangnya berpikirnya itu. Ya. Nah, kalau kita bisa ingat benda, tadi kemana ya saya jalan? Kita ulang lagi gitu. Itu cara-cara kita konsentrasi tadi. Salah satu caranya. Paham? Jadi saya tidak ulang-ulang lagi. Dia harus setiap latihan harus dimulai dengan itu, konsentrasi. Dan itu ada juga orang menggunakan musik. Saya kebetulan alhamdulillah pernah mencicipi latihan teater dengan Ibrahim Satta. Beliau tuh pernah dapat kaset dari Jerman. Jadi kayak kaset orkestra. Pada malam buta kita belajar. Ini pengalaman ya. Pada malam buta digelapkannya lampu supaya kita konsentrasi. Gelap ruangan di kamar digelap. Kami ada 10 orang. Lalu sudah dibilangnya kayak begitu, coba lalu diputarkannya musik. Nah, adalah musik. Jadi kita ini seperti terawang-awang. Seperti kita di atas gitu. Bagus sekali musiknya. Saya nggak tahu musik itu siapa punya. Artinya dia dapat dari Jerman. Memang untuk konsentrasi. Jadi ada orang menggunakan musik. Nah, bisa nggak punya musik itu caranya. Jadi pertama bisa begitu, bisa juga kita dengan berbaring. Ya, dengan berbaring kita bisa juga. Kalau kita mau baring itu luruskan badan tuh, jangan waktu mau tidur tuh luruskan betul badan. Nah, kita bisa dengan cara begitu. Jadi itu tadi. Baik, paham? Ada mau ditanyakan? Ada?
Itu salah satu bentuk. Nah, tadi duduk yoga. Tapi kalau mau duduk lain, saya juga tidak bisa aturnya. Anda mudah-mudah harus bisa latih. Coba duduk di antara pinggul ini di belakang, tapi di luar, tumitnya di kiri kanan. Anda bisa nggak? Kayak begitu. Lurus, bisa nggak? Bisa nggak? Biasakan itu. Ada nggak bisa? Nggak bisa, ada nggak bisa. Jadi kayak gini. Saya nggak bisa juga nih. Nah, karena itu ya, duduk itu bisa juga cara begitu, dan duduk begitu posisi tidak harus itu inspirasinya dari, mohon maaf, yang Islam dari sholat. Jadi Anda belajar nanti gerakan-gerakan sholat itu banyak maknanya. Yang Islam, yang mohon maaf, yang tidak Islam. Dan itu sebetulnya ini kalian belum benar kena. Itu salah satu cara mengobati asam urat. Jadi kalau ada orang tua Anda tuh asam urat, coba latihannya kayak gitu. Jadi dibiasakan. Kalau nggak mau asam urat, ya dibiasakan kayak gitu. Paham? Itu cara-caranya lain. Itu bisa dengan cara begitu. Duduknya bisa dengan cara tadi melipat tadi model begini. Baik, bentuk kedua, Anda silakan berdiri. Ini kok bentuk kita mengosongkan diri. Silakan. Ini bentuk pengosongan diri. Ya. Nah, nanti nggak dapat pula nih, Pak. Saya kok nggak dapat gambar saya, Pak. Gitu. Coba tangannya di atas, lurus betul. Yakin dah lurus? Udah maksimal dah yakin? Yakin dah lurus? Yakin tak? Yakinkan betul? Yakinkan betul? Ya, yakinkan betul dah lurus? Oke. Tetap tahan, itu tidak lurus tuh. Luruskan lagi. Coba seperti Anda mau menjangkau benda di atas, supaya Anda lurus. Seperti benda itu di atas kepala Anda bisa jangkau gitu. Oke? Ya, tapi kita tidak boleh menginjak kaki, tidak usah lurus gitu. Paham? Pejamkan mata. Tetap kalau nanti lihat teman ketawa gitu. Pejamkan mata. Tenaga Anda di mana? Sekarang pusatkan tenaga Anda itu di ujung jari. Jadi Anda menggapai di ujung jari, itu kekuatan Anda di ujung jari. Paham? Coba perhatikan dulu. Udah, turunkan dulu tangannya. Capek kali nanti. Saya tahu tuh. Coba perhatikan ya. Caranya, saya berikan contoh caranya, nih. Ya, caranya. Jadi kita seperti menggapai benda. Kita katakan saya nggak kena. Mohon maaf, saya bisa lurus karena saya lagi berobat nih, pengaruh ini. Nah, ini lurus. Nah, seperti ini. Kalau tenaga kita di sini. Nah, sekarang bagaimana ibaratnya air, ibaratnya air, kayak air itu di minuman itu, kan tidak di bawah ya kurang lebih, kan dari atas, benar tak? Kan di atas dulu. Nah, Anda bayangkan tenaga Anda itu dari atas itu hilang, tenaga kekuatannya itu hilang, dari atas ini dari ujung jari ini, pernah aja hilang tenaga itu. Jadi kalau dia hilang, tidak mungkin dong di sini, dia hilang di sini, itu hilang ini. Tentu harus hilang lebih keras dari jari ini. Lemah sih jari ini. Nah, jadi tenaga itu seperti gitu, seperti turun gitu, ya. Nah, paham? Nah, kalau sudah gini lemas. Nah, itu caranya. Bisa.
Bisa dilakukan? Betul bisa? Nah, coba supaya konsentrasi, Anda jangan perhatikan orang lain. Ya, Anda pejam mata. Supaya konsentrasi Anda melakukan itu dapat Anda lakukan yang baik sempurna. Silakan. 1. Tangan di atas seperti tadi. Pejamkan mata. Lurus ya. Dah, coba mulai. Anda sendiri yang merasakan tenaga Anda itu hilang. Ya. Jari di ujung jari itu hilang. Berarti kalau hilang jari itu berarti dah mulai jarinya tidak lagi tegak. Mulai jatuh jarinya. Terus ke lengan, sendi, terus turun ke siku, ke pergelangan bahu. Nah, terus berarti di kepala juga hilang. Kepala juga hilang tenaganya. Ya, sekarang sampai ke dada. Terus sampai ke pinggang. Oke, habis itu dulu. Ya, oke. Udah? Ayo buka mata. Nggak ada orang yang lari sini, pada lemas ini ke sini dia. Kan nggak mungkin. Atau masih udah sini tapi jadi masih begini. Berarti tenaga masih ada di sini. Masih ada. Jadi kalau kita coba latihan, misalnya kalau ini ya kita tiba-tiba ini hilang dari ini, tentu dari sendi ini dulu. Lemas dia. Kan begitu. Gak mungkin sudah lurus begini, ini masih juga begini. Itu berarti tenaga masih ada di sini. Nah, kalau Anda sering lakukan itu sampai nanti kalau tadi sampai pinggang, kalau sudah sampai kaki, terduduk kita. Terasa lemas kita itu. Itu kalau kita mesti berdiri, ya. Tapi kalau misalnya nanti kita mau tidur gitu juga. Kalau kita mau tidur nanti kita naikkan, Anda bayangkan tenaga itu tidak ada lagi. Press nanti sampai ke ujung kaki, pasti tertidur. Tapi kalau kan logikanya begini ya, coba naik. Logikanya gitu kan, Anda lemas gitu, lama-lama, lemas, kemana-mana. Kalau udah sampai sini, ini udah lemas ini, berarti kan turun nih, bukan hanya di sini. Kepala juga turun, ya, kosong gitu, terus kayak air, terus gitu. Paham? Nah itu latihan kedua, cara kosong diri. Saya nggak akan sampai jatuh nanti kalian. Jadi kalau kita kosong diri, sampai kita rasakan. Kalau kita balik itu juga. Kalau kita balik misalnya kalau saya balik di pentas kayak begini, ya kalau kita balik gini, ya kita luruskan, kita bayangkan tenaga kita, ya. Kalau kita mau begini, oke. Berarti kita mulai dikosongkan dari kepala, terus gitu. Tapi bukan berarti kita mengosongkan diri lalu di samping ada HP, lihat TikTok, nggak mau dia, nggak mau. Ya, mau lihat pula konten korla ya nggak mungkin, ya kan?
Takut ketinggalan misalnya, live-nya Korla. Nggak mungkin gitu. Gitu caranya, ya. Jadi kalau itu sudah dilakukan, Anda bayangkan kita perlu waktu berapa menit? 10 menit misalnya. Itu pikiran kita dah segar lagi. Paham? Nah, duduk. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan? Latihan dasarnya itu, ya? Ada? Enggak ada? Nah, jadi itu olah tubuh, ya, itu olah tubuh mengosongkan diri. Berarti kita mengosongkan diri. Kan banyak persoalan kita. Yang uang kos belum dibayar, ya. Yang iuran praktikum nunggu lagi. Yang panitia minta seragam harus ada seragam. Belum lagi ketua kelas, seragam kelas, ya kan? Nah, belum lagi tugas-tugas. Wah, sibuk. Nah, sementara kita harus istirahat. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada cara-cara yang nggak ngerti silahkan. Jadi kalau nanti Anda jadi guru, Anda ada sanggar di sekolah, Anda bisa lakukan seperti itu. Ya, Anda bisa lakukan seperti itu. Nah, kalau seandainya kita sudah terbiasa duduk seperti itu, jangan lagi kebiasaan yang lama. Jadi pas duduk ya, biasakan. Jangan kayak buku udang, duduknya, biasakan gitu. Supaya tulang kita tuh enggak, kalau kalian udah muda, kalian masih muda, masih rebung, ibaratnya masih bisa dibentuk, enggak, ini, ya, itu.